Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan mendiskusikan, mengobrolkan lah, akan membicarakan tentang bagaimana nasib kreator seni, kreator seni-seni pertunjukan maupun seni peran, terutama teman-teman yang di desa, yang sekarang pandemi ini orang nggak boleh bepergian, sehingga mungkin untuk desa-desa wisata jadi berkurang pengunjungnya, yang biasanya teman-teman yang bermain peran pertunjukan, mungkin ada kuda lumping, ada barongan, ada apa dan seterusnya. Tidak ada tamu yang datang sehingga mereka tidak bisa menampilkan perform mereka di masa pandemi ini. Tapi apakah memang benar-benar sudah nggak ada jalan gitu? Kita mesti nunggu pandemi ini selesai atau ada cara-cara lain? Ternyata dari perjalanan ketemu kawan-kawan di sana sini, saya ketemu Mbak Greni Dewayanti. Nah, ini yang sebagai founder dan CEO dari Genflix, yang alhamdulillah TV Desa juga live-nya ada juga nih di aplikasi Genflix. Selamat pagi Mbak Genri, Mbak Greni. Selamat pagi Pak Suryo dan kerabat desa semuanya. Apa kabar? Kabar baik, sehat Mbak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Masih harus di rumah terus, nggak boleh jalan-jalan ya, keluar. Kita mesti semangat nih. Terus pakai masker tebal. Masker pun harus 3 lapis ya Pak. Ada juga penawaran sampai 5 lapis kemarin kalau nggak salah. Waduh, banget iya. Itu bisa pengap kita. Oke. Benar-benar membuat pengap COVID ini. Artinya teman-teman kemudian terutama yang berkesenian dan seterusnya pasti akan sangat terganggu, saya pikir ya. Yang terganggu pertama kali kalau nggak salah kan dunia wisata. Dunia wisata berarti kan mungkin dekat-dekat juga dengan teman-teman di dunia entertain dan seterusnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu teman menyampaikan bahwa ini teman-teman penyanyi udah nggak bisa ngamen lagi, sekarang harus jualan pecel dan seterusnya. Mbak Greni, saya yakin bahwa setiap masalah itu adalah tantangan yang harus diberikan solusinya. Kemudian saya juga sempat mencermati Genflix dan saya terima kasih TV Desa diberikan ruang kesempatan untuk bisa live-nya bisa disaksikan melalui aplikasi Genflix sehingga menjadi lebih luas orang bisa mengakses lebih mudah, karena memang kami juga melihat bahwa ke depan ini ada saatnya pergeseran dari layar besar ke layar kecil. Artinya orang tadinya nonton di rumah ada ruang keluarga dengan TV yang agak besar gitu kan. Sekarang masing-masing sudah di ruang kamar masing-masing TV-nya, dan sekarang sudah bergeser tidak ada TV lagi di kamar masing-masing, tapi sudah dengan gadget yang mungkin dengan layarnya yang sudah mulai agak besar ya, bukan kamera, bukan smartphone yang kecil-kecil gitu kan, supaya nyaman ditonton. Bahkan ada juga saya melihat ada solusi juga tuh, handphonenya ditaruh kemudian ada semacam alat, begitu dibuka jadi lebih besar tampilannya. Jadi kalau nonton pakai gadget pun juga sudah bisa agak lebaran lah, mungkin sudah bisa sekitar 7 in atau apa gitu kan. Nah, kembali ke nasib seniman dan seterusnya. Dan saya melihat ada yang unik juga nih di Genflix itu ada kanal atau ada kelompok Jowo ya, artinya menampilkan
apa informasi-informasi tayangan tentang Jawa dan seterusnya. Jadi penasaran ini, Genflix memang sudah atau Mbak Granny ini memang sudah melihat bahwa masa depan akan ada di sana sehingga dipersiapkan atau memang ini lebih ke intuisi bisnisnya atau memang ada data yang kemudian berarti saya harus cegatin dulu nih membuat aplikasi dan downloadernya udah keren juga ya, udah lebih dari 500.000 ya Mbak ya, Genflix ya. Iya Pak, betul. Mbak, aku boleh diceritakan idenya Genflix, kemudian sepertinya ini menjadi solusi juga di masa pandemi ini, dan kemudian ada sentuhan apa ya, lokalitas. Apa karena memang itu peluang atau memang karena itu keterpanggilan? Silakan, Mbak. Ya. Jadi kalau dilihat bisa melihat peluang masa depan, itu memang kami waktu itu sudah memprediksikan trennya. Itu dari membaca data. Jadi bukan model cenayang gitu ya Pak ya, meramal masa depan gitu ya. Tapi benar-benar waktu itu kami melihat data. Pada saat itu saya memang masih bekerja di salah satu TV berbayar ya, di salah satu TV berbayar. Nah kemudian TV berbayar ini banyak menuju pasar di mana pasarnya itu adalah mereka yang tinggal di urban. Nah, seiring berjalan kita melihat membaca data tren global itu ternyata TV berbayar itu trennya sedang menurun ya, waktu itu sedang sunset gitu loh. Tapi di satu sisi perkembangan dari internet maupun mobile broadband itu terus-menerus meningkat. Nah, ketika melihat data seperti itu, kemudian kita juga belum menuju jadi sasaran waktu itu tuh untuk yang di city centric itu masih kosong, sehingga kita mulailah mengembangkan apa yang kita sebut dengan aplikasi over the top atau yang sekarang dikenal dengan singkatan OTT. Ya, betul. Jadi OTT di dunia digital itu adalah aplikasi over the top, bukan operasi tangkap tangan ya Pak, beda lagi. Itu ranahnya beda lagi gitu ya. Jadi ternyata ngikuti juga tangkap tangan, nggak cuma ngikuti kesenian aja. Iya, soalnya kok waktu itu sempat, kok singkatannya nggak enak banget ya, singkatannya kok jadi sama begini gitu loh, over the top, yang satu over the top, yang satu operasi tangkap tangan gitu. Nah, over the top ini kita bergeraknya di bidang over the top untuk aplikasi video dan streaming ya. Nah, waktu itu kami memanfaatkan konten-konten yang bisa di-streamingkan, bisa masuk ke internet dan juga broadband gitu ya. Akhirnya kami develop over the top ini, kemudian kami berikan nama Genflix itu untuk khusus yang film-film, jadi banyak sekali film-film di sana. Pada awal mulanya itu juga bukan film, tapi awal mulanya itu lebih banyak untuk broadcast sport. Jadi liga termasuk waktu itu adalah World Cup tahun 2014, itu Genflix juga broadcast. Kemudian Liga Inggris, kalau Bapak masih ingat ya, sekarang ini Liga Inggris banyak nggak main ya karena pandemi juga. Waktu itu kami juga broadcast itu 2013, 2016, kemudian 2017, 2019 berbarengan dengan CTV berbayarnya ini. Nah, dari pengalaman itu makin lama kami mengenal gitu ya. Kalau pelanggan di digital ini harus ada yang namanya loyalty pelanggan yang bikin orang betah dan balik lagi, nonton balik lagi. Contohnya kalau misalnya ada acara yang kayak tetap gitu ya, kepoin desa setiap hari Jumat jam 8 pagi, nah orang mau standby di situ kan. Nah, cuma sekarang ini orang sudah bergeser dari yang tadinya mau standby setiap jam 8 pagi, bisa aja nonton Kepoin Desa ini ketika mereka punya waktu lagi. Nah, di situ pentingnya namanya video on demand, Pak, gitu. Jadi bukan hanya live saja, tapi bisa ada rekamannya, orang bisa nonton kapan lagi gitu kan. Nah, mungkin mereka yang tadi ya bergerak di dunia seni, ketika ngelihat ada Greenie nih, ada Genflix lagi di TV desa,
Nah, saya pengen denger lagi dong keterangannya gitu loh. Siapa tahu nanti film saya bisa di Genflix. Dia bisa puter lagi berikutnya. Betul kan, Pak? Jadi Ya kan TV betul. Desa senang juga ya acaranya diputar berkali-kali. Itu yang namanya video Iya. on demand. Nah, tren itu yang kami pelajari. Dengan mempelajari tren tersebut, akhirnya kami melihat bahwa kami butuh konten yang bikin orang bolak-balik nonton. Contohnya itu adalah seri gitu ya, model drama seri, kemudian cerita-cerita lain ataupun program-program yang sudah pasti ada jam tayangnya gitu. Nah, berangkat dari situ, kemudian kalau kita melihat ya waktu itu kan over the top yang lain juga ada ya beberapa nama ya. Ada yang dari Malaysia, yang belakangnya pakai Flix itu juga. Kemudian ada yang dari Amerika, yang udah lebih besar lagi, yang sangat terkenal, belakangnya pakai Flix juga gitu. Nah, kita harus membuat value proposition yang baru gitu. Value proposition yang baru itu apa gitu kan. Nah, si Genflix ini melihat bahwa salah satu konten yang perlu diangkat itu adalah konten Jowo. Kenapa konten Jowo itu diangkat? Karena masyarakat Indonesia sendiri, lagi-lagi nih statistik ya Pak, gitu. Ya. Nah, statistiknya kan 54% itu penduduk Indonesia katanya orang Jowo, gitu kan. Oh, Nah, orang secara kesukuannya ya. Iya, nah orang Jowo ini kan tersebar di mana-mana Pak, gitu. Contohnya misalnya ada kelompok namanya Puja Kesuma, Ya, Putra Jawa, keturunan keturunan Sumatera atau Sumatera. apa gitu loh. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi Nah, Putra Jawa teman-teman kelahiran transmigran Sumatera ya gitu kan. dulu. Nah, mereka sudah migrasi ke Sumatera. Tentunya mereka juga kangen nih konten-konten Jawa itu, lagu-lagu Jawa yang sering dinyanyikan, campur sari. Kemudian ada lagi orang Jawa yang ternyata banyak di luar negeri, Suriname. Nah, itu kan di sana bahasanya bahasa Jawa tuh bukan bahasa Belanda lagi. Kabarnya kan seperti itu. Akhirnya kami mencarilah konten-konten ke sana gitu. Nah, dengan berkembangnya kebudayaan, berkembangnya interaksi antar budaya, kita juga melihat bahwa begitu banyak mahasiswa asing yang juga ingin mempelajari kesenian Jawa. Betul kan ya Pak? Betul. Banyak nih mulai muncul sinden-sinden. Kemudian mereka yang bisa memainkan gamelan, tapi semuanya orang asing. Ada orang Amerika, ada Australia, ya kan? Kemudian ada juga yang mereka yang kita sebut dengan bule ini, ternyata juga ada yang fasih berbahasa Jawa gitu kan, dialek Jawa Timuran. Kemudian ada lagi yang dialek bahasa Jawa, belajar nari, bukan hanya tarian Jawa, tarian Bali juga dipelajari gitu. Nah, bagaimana caranya mengangkat konten lokal ini ke global, ke level berikutnya, ke over the top ini. Nah, itu yang kami kembangkan di Jowo Channel ini. Gitu Pak, kurang lebih perkembangannya. Secara bisnis mungkin sudah ketemu alurnya. Kemudian ketika momentum COVID ini kemudian mungkin mendapatkan ibarat kata lonjakan penonton mungkin, downloader atau kemudian tuntutan juga, kemudian ternyata juga banyak juga yang searching atau mencari-cari konten-konten yang lain yang belum disiapkan dan seterusnya. Nah, balik ke topik kita tentang solusi untuk kreator seni pertunjukan, seni dan pertunjukan di desa-desa. Apakah memang kemudian di Jowonya Genflix itu membuka ruang untuk kemudian menampilkan video atau audio dari teman-teman kreator seni di desa-desa atau yang Jowo terutama. Tapi saya juga melihat kita sempat mencermati viewernya TV Desa kita sekitar 1 tahun yang lalu kami sempat
jam malam kita itu kita isi dengan musik daerah, Mbak. Jadi hari tertentu musik Jawa, hari tertentu musik Minang, kemudian musik Sunda. Jadi kita waktu itu ada, kalau daerah 3 itu, kemudian ada dangdut, ada ini. Jadi hari-hari itu kita bagi dengan beberapa jenis musik. Sama seperti yang tadi Mbak sampaikan, luar biasa ternyata. Karena kita juga pasang nomor official WA TV Desa, itu ternyata tengah malam itu juga ada yang mengapresiasi, aduh jadi kangen pulang kampung gitu kan, karena dia lagi dengerin musik Sunda gitu kan. Yang waktu itu nggak kebayang adalah pas perjalanan saya dari Jakarta pulang ada acara ke Semarang, kemudian karena agak ngantuk terus sempat mampir tempat rumah makan yang masih buka waktu itu, rumah makan Padang. Nggak taunya yang lagi disetel di situ adalah tayangan TV Desa yang pas kita lagi muter lagu-lagu Minang gitu kan. Wah, jadi ternyata memang punya segmennya tersendiri dan seterusnya, dan kedaerahan ini menjadi sesuatu nih kayaknya. Nah, Mbak Greni melihatnya kayak apa nih? Atau jangan-jangan juga sudah mempersiapkan nih untuk karena teman-teman seniman daerah ini, karena kalau Bung Karno dulu menyampaikan kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Hari ini kayaknya kita masih belum melihat kantong di mana budaya-budaya daerah itu ditampilkan dengan rapi, dengan masif menjadi satu puncak kebudayaan nasional. Jadi anak kayaknya obrolannya jadi kayak sok pinter, tapi saya melihat bahwa lokalitas daerah memang tetap jadi sesuatu yang menarik. Mbak Geri, monggo. Ya Pak, benar sekali Pak Koco ya. Jadi waktu kita ngelihat semenjak COVID ini, waktu lockdown pertama memang itu lonjakan yang mencari hiburan di dunia digital itu naik luar biasa ya Pak ya. Jadi termasuk traffic di industri telekomunikasi saya rasa juga naik karena itu kan seiring ya orang mencari hiburan. Salah satunya kan yang diperlukan adalah kestabilan dari internet. Nah, kestabilan internet ini adalah mereka yang berperan di dunia telekomunikasi. Nah, selain itu memang di Genflix sangat membuka ruang juga untuk mereka yang punya pertunjukan seni, film, kemudian film pendek, cerita pendek gitu ya. Di samping itu juga banyak aplikasi lain yang memang musik ini juga ada gitu Pak ya. Jadi musik kalau yang sudah terkenal mendunia itu kan kita banyak kenal namanya mungkin Spotify ya. Nah kalau di aplikasi anak bangsa sendiri sebenarnya juga ada itu yang musik itu yang dikenal dengan nama Gtunes gitu ya. Di situ banyak sekali menampilkan musisi-musisi Indonesia, terutama musisi-musisi daerah. Dan terus terang ini adalah satu kesempatan yang luar biasa saya bisa mengenal Pak Koco lewat TV Desa ini, karena kami juga pengen sekali mengembangkan musisi-musisi daerah ini mempunyai tempat gitu Pak. Jadi nanti teman-teman yang tertarik boleh hubungi Pak Koco nanti biar diteruskan ke saya gitu ya Pak ya. Ya, gitu. nanti saya jadi agregatornya nih, teman-teman ayo kumpul kita, jadi nanti saya sampaikan kayak gitu. Ya. Begitu Pak. Jadi untuk yang musik itu, apalagi kita ngelihat dengan salah satunya itu yang kemarin sempat naik daun ya, itu kan musiknya sebenarnya gabungan dari musik pop dengan musik daerah gitu kan, yang dia ramu akhirnya bisa naik daun, bahkan bisa sampai ke New York juga, dipasang, di billboard-nya juga ada, dan itu kan luar biasa sekali. Nah ini yang pengen kita cari hal-hal seperti itu, karena saya yakin orang Indonesia itu ya tentunya dalam hatinya, dalam darahnya tetap semua konten-konten Indonesia itu akan nomor 1 gitu Pak, dibandingkan konten-konten yang lain. Gitu. Memang kalau konten-konten yang lain, contohnya konten Hollywood, yang besar-besar itu juga seasonal gitu ya. Jadi orang Indonesia akan kenal semua konten-konten yang besar, tapi konten-konten yang lain mungkin enggak.
Tapi dengan berkembangnya kelompok-kelompok kesenian daerah gitu Pak, kemudian kelompok-kelompok para pemusik daerah, kelompok-kelompok pembuat film di daerah, mereka punya semacam komunitas penggemarnya masing-masing. Nah, ini alangkah baiknya kalau komunitas penggemar masing-masing ini bisa berkumpul dalam satu aplikasi sehingga mereka mudah untuk bisa mencarinya gitu. Nah, nanti saya juga minta bantuan Pak Koco nih, mana nih teman-teman yang berprestasi? Ayo kita sama-sama kita bawa mereka ke dalam dunia digital supaya mereka juga mengalami suatu shift atau mengalami suatu tren masa depan bahwa semuanya akan lari ke digitalisasi ya, semuanya seperti itu gitu loh. Dan itu membuka peluang yang sangat lebar untuk para pekerja seni, para pelaku seni. Dari pelaku industri digitalnya sendiri, itu juga membuka wawasan baru lagi, user experience yang jauh lebih bagus, security yang jauh lebih bagus. Dalam hal ini security itu artinya konten ini nggak bisa sembarangan di tapping, kemudian di copy, kemudian disebarkan, dibajak seperti itu gitu. Jadi perkembangan itu selalu seiring ya. Kemudian perkembangan data juga dan nantinya AI juga. Yang paling menarik sekarang ini ada yang kita kembangkan itu adalah dengan IR maupun VR. Jadi orang nanti bisa bereksperimen ya, bereksperimen meskipun di dunia digital seolah-olah mereka ada di dalam konser. Jadi mereka nontonnya itu seolah-olah mereka dalam ruangan yang konser, mereka dengar ada orang suara teriaknya, suara bandnya gitu. Dan itu sangat sangat cepat perkembangan ke depannya akan ke arah sana. Itu menggunakan aplikasi tertentu atau gimana? Jadi aku ketemu Mbak Gren ini jadi kelihatan gapteknya. Padahal kalau di teman-teman aku ini terlihat paham teknologi, tapi begitu dengar cerita yang ini aku jadi kelihatan gaptek loh Mbak. Sama-sama apa Pak, yang tadi diceritakan tadi? Yang tadi yang apa tadi? Yang dia serasa masuk di ruangan konser itu maksudnya gimana? Iya, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi virtual reality gitu ya, kemudian augmented reality gitu. Jadi meskipun kita lagi duduk begini, tapi seolah-olah kalau misalnya di sini ditayangkan, oh ini TV Desa Festival Musik gitu ya, Festival Musik TV Desa. Kita bisa berada benar-benar seolah-olah ada di tengah-tengah festival musik itu sendiri. Jadi ada orang-orang di sekitar kita. Oh, yang pakai itu ya, Mbak, yang pakai kayak kacamata tertutup itu deh. Betul. Sekarang kan masih pakai kacamata tertutup, masih pakai alat. Nah, nanti ke depannya tanpa perlu apa-apa lagi, tinggal download dari aplikasi, ditambahkan itu udah bisa semua gitu loh. Perkembangannya tentunya ke arah sana gitu, Pak. Akan ke sana berarti ya, dan kita perlu mengantisipasi atau mempersiapkan menyongsong masa depan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat transisinya, kalau dulu orang nonton TV itu kan harus di depan TV, ada jam-jam tertentu untuk menonton konten tertentu. Sekarang itu udah bergeser, orang nggak mau lagi harus terpaku, misalnya harus terpaku jam 8 pagi, aku harus nonton di depan Kepoin Desa gitu. Nah, sekarang orang menonton Kepoin Desa bukan hanya bisa jam 8 pagi, jam 5 sore orang tetap bisa nonton. Jam 10 malam artinya ketika bisa mau kapan tidur, bisa kapan aja karena dia bisa nonton gitu kan. Meskipun live-nya tetap pagi jam 8 sampai jam 9, tapi anytime dia mau nonton, dia tinggal klik kan untuk bisa nonton. Nah, kemudian bergeser ke arah yang tadinya biasa nonton di layar lebar televisi itu, ukuran layarnya makin lama makin kecil di gadget-gadget gitu kan, orang nonton di gadget. Nah, dengan nonton di gadget ini nanti perkembangannya itu ke depannya akan balik lagi nih Pak ke layar yang lebar lagi. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya sekarang udah banyak smart TV, ya kan? Smart TV orang udah bisa nonton aplikasi dari smart TV. Artinya dari handphone kita dipindah ke layar besar lagi gitu ya? Betul, karena apa?
Kalau nonton di layar kecil terus kan matanya nanti seperti saya nih, makin lama minusnya makin tebel. Gitu. Jadi dipindah lagi ke layar yang lebih besar gitu. Dan teknologinya semakin mengiringi. Jadi TV yang tadinya hanya bisa nonton satu saluran aja, sekarang dia bisa nonton berbagai aplikasi, pilih berbagai aplikasi. Bahkan dalam waktu yang sama, bisa aja mungkin orang itu nonton TV desa dan nonton lagi film Hollywood atau film Bollywood gitu dalam waktu yang sama. Karena TV sudah memungkinkan juga itu layarnya terbagi. Bukan hanya satu layar aja, tapi bisa ada 2 layar, ada 4 layar. Oh iya iya iya. Jadi di satu layar itu bisa di-set untuk bisa nonton ini sama sambil nonton yang lain gitu ya. Iya. Semak Sekarang ya perkembangan teknologi makin lama sudah semakin canggih. Jadi para pencinta pekerja seni itu saya rasa tidak perlu khawatir karena tinggal bagaimana mempertemukan mereka yang biasa bekerja offline ini dengan para pelaku industri online, Pak. Ini jadi sarana yang bagus sekali. Pak Koco ini menjembatani banyak hal ya. Jadi mereka bisa melihat, oh ada industri seperti ini toh, gitu kan. Oh ada aplikasi yang namanya Genflix, oh ada aplikasi yang namanya Gtunes, ada aplikasi lagi namanya Susiro, ada aplikasi lagi yang Flix yang lain gitu. Ada aplikasi lagi berarti kembali lagi lain. bahwa yang nggak akan pernah mati dan nggak akan pernah kemudian hilang dalam satu bisnis, artinya bisnis nggak akan pernah mati ketika modalnya adalah kreativitas ya Mbak ya. Artinya ketika kemudian mencermati, oh ini kok ada tren seperti ini, kemudian kita mengantisipasi, itu kan berarti kan ada kerja kreatif. Nah sama seperti teman-teman seniman yang memang selalu kreatif, kadang-kadang mungkin ada bagian yang dia terbatas informasi sehingga kemudian dia hanya berpikir bagaimana menghasilkan kreasi seninya, tapi kemudian bagaimana mendistribusi dan seterusnya agak terlambat mengikuti. Jadi ketika kita berjalan, jalan kita tetap berjalan maju, tapi karena kita ternyata tidak lebih cepat dari yang lain, maka kita berasa mundur kan gitu. Karena yang lain udah tahu-tahu kita ketinggalan jauh kan gitu. Nah, balik ke tadi Mak, ketika kita ngobrolin bahwa kemudian berharap ini ada satu solusi era digital, pandemi, berharap ada solusi untuk teman-teman pekerja seni, kreator seni pertunjukan dan seterusnya. Saya tadi mendengar ada Genflix, ada Jitun, yang lain-lain tadi juga disebut, tapi saya mencoba membayangkannya bahwa kalau Genflix berarti audiovisual, kalau Jitun karena ada tune-nya mungkin itu lebih ke audio aja dan seterusnya. Ruang yang bisa dimasuki teman-teman, artinya secara garis besar, itu untuk berpartisipasi atau kemudian bisa memanfaatkan, ibarat katakan ini ada jalan tol nih, ada jalan yang kemudian lebih mempercepat ke viewer atau ke listenernya, maka kemudian ada dibangun jalan tol ini namanya Genflix sama Jitun gitu kan. Tapi otomatis kan untuk masuk ke situ kan ada aturan-aturannya nih, sepeda nggak boleh masuk gitu kan, roda 3 nggak boleh masuk umpamanya gitu kan. Artinya kan sama seperti ketika pengen masuk ke Genflix kan berarti mesti ada standar-standarnya, atau setidaknya kamu punya Genflix itu berarti video minimalnya durasi per episode berapa, minimal berapa episode dan seterusnya, kemudian dikirim dulu contoh-contohnya sehingga kita bisa ketahuan bahwa ini masuk di bagian mana dari Genflix. Kemudian sama juga seperti Jitun berarti kamu perlu membuat recording audionya, kemudian
ada mungkin ada standar format tertentu untuk digitalnya, kemudian ada pernyataan atau bahwa ini memang hak karya cipta saya dan seterusnya, atau sekedar cover lagu, karena kan ada juga nih teman-teman yang mungkin kemampuannya adalah kemampuan mendendangkan lagu, menciptakannya enggak, artinya memang dia hanya penyanyi bukan pencipta lagu. Nah yang kayak gitu dan seterusnya mungkin sekilas aja Mbak yang dari dua itu, karena nanti lebih detailnya saya ingin juga melihat teman-teman yang sudah bergabung mungkin ada yang ingin menyampaikan. Silakan Mbak. Ya, jadi kalau untuk aplikasi video, film gitu, biasanya memang MPEG-4. Tapi yang paling standar itu sepanjang konten, isi konten ya, baik musik, baik film gitu ya, itu tidak ada saranya ya. Jadi yang penting kita saling menghormati, itu tidak ada yang suku, agama, rasialisme, itu tidak mengandung unsur itu. Kemudian juga tidak mengandung unsur pornografi gitu. Nah, itu pakem yang paling utama. Kemudian kalau secara format ya kalau video itu selalu biasanya minta itu MPEG-4 gitu kan, tentang kualitas. Nah, biasanya kita memang ada yang namanya durasi film pendek, ada juga durasi film panjang gitu ya. Nah, kalau durasi film pendek itu biasanya sekitar 8 sampai 15 menitan gitu formatnya. Nah, kalau udah film panjang biasanya ya memang ada yang 30 menit, yang 45 menit, 1 jam gitu kan. Nah, itu tinggal nanti dikirimkan saja gitu. Biasanya saat ini untuk di Genflix sendiri kami tidak mengharuskan bahwa dia harus ada standar format tertentu, format layar lebar atau apa gitu ya. Nanti dari situ baru kita kurasi lagi sepanjang kualitasnya itu enak ditonton, kemudian bisa dilihat, ya kenapa enggak gitu. Saat ini kita tidak membatasi yang terlalu macam-macam dulu gitu. Nah, kalau untuk industri musik, sepengetahuan saya juga itu memang diutamakan adalah karya-karya original. Jadi bukan yang karya cover, bukan yang menyanyikan cover. Nah, bukan penyanyi cover dari lagu-lagu ciptaan orang, tapi lebih pada memang kreasi sendiri ya. Iya, lagu ciptaan orang tidak apa-apa sepanjang si penyanyi ini sama si penciptanya ini tahu gitu loh. Artinya berarti pada saat ngirim, saya membayangkan pada saat ngirim lagu nih ke Jidun, maka kemudian di situ pasti harus jelas siapa yang menyanyikan dan siapa yang menciptakan lagu. Kemudian dari pencipta lagu juga memang memberikan izin kepada penyanyi itu untuk kemudian menyanyikan dan ditayangkan di Jidun. Mungkin gitu ya Mbak ya. Artinya secara etis betul ya. Karena pencipta ini kan dia yang utama juga ya, dia udah menciptakan lagunya, membuat aransemennya, itu kan pasti yang kita hargai juga gitu ya. Nah, misalnya Bapak penciptanya, nanti pasti diminta surat nih bahwa keterangan bahwa ini memang Bapak yang menciptakan lagu ini gitu loh, ada situ. Karena ketika aplikasi itu masuk ke ranah berikutnya, ranah distribusi berikutnya, distribusi secara luas, dari para providernya pun pasti akan minta keterangan. Nah, kemudian kalau penyanyinya juga sama, ini lagu ini memang dinyanyikan ini. Nah, itu eksklusif atau tidak eksklusifnya itu biasanya ada ketentuan. Kadang-kadang ada beberapa lagu yang maunya memang, udah deh saya mau eksklusif di satu channel dulu, karena kalau eksklusif kan pasti biasanya dibantuin oleh channel itu ya Pak ya, supaya dia dipromosikan gitu kan. Sama aja misalnya kalau Bapak mau, oh TV Desa saya mau eksklusif di Genflix dulu dong gitu. Berarti kan Genflix pasti akan promosikan terus nih TV Desa gitu. Itu sama aja gitu. Atau Bapak mau nggak apa-apa lah, nggak usah eksklusif, yang penting saya bisa ditemukan di mana-mana. Nah itu pasti terbuka bagi para pelaku seni, dia boleh di mana aja taruhnya, di Genflix maupun Flix yang lain, di Tunes maupun Tunes kan macam-macam, ada iTunes, ada Gtunes, ada Joox, ada Tunes yang lain tuh masih banyak lagi gitu. Boleh ditaruh di mana aja. Kurang lebih persyaratannya akan sama saja sih Pak gitu.
Jadi dari pencipta lagunya, dari penyanyinya. Ada pertanyaan ada pertanyaan yang menarik ketika memang ketika kita mempublish itu kan ada opsi dari pemilik konten gitu kan, artinya opsinya memang opsi bisnis atau artinya bisnis langsung, atau kemudian opsinya lebih pada opsi peningkatan popularitas dan seterusnya. Yeah. Tapi kayaknya kita obrolin setelah yang satu ini, kita rehat sebentar, kita bisa nyeduk menikmati kopi pagi kita sebentar. Kerabat Desa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa bicara desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di Kepoin Desa, kepo-kepo tentang desa. Karena ini kita ngobrolin sama agenda digital, audio, video. Jadi ada Genflix, ada Jidun. Balik sisa tadi yang ingin saya tanyakan, Mbak. Saya punya pengalaman waktu itu ada satu agenda yang kita mau bikin untuk sebuah edukasi gitu kan. Itu opsi dari mereka yang punya ilmu, itu kan ada dua tuh. Satu, udahlah, aku dibantu untuk bisa mempresentasikan untuk ini jauh sebelum pandemi, ini sekitar 2012 waktu itu. Dia siap, oke, nanti dia memberikan materi, kemudian kita typing dalam bentuk video edukasi dan seterusnya, kemudian ya silakan itu siapa aja boleh menyaksikan dan seterusnya gitu kan. Ada lagi yang kemudian ya setiap aku ngomong aku harus diberi honor gitu kan. Nah, opsi itu mungkin juga terjadi di teman-teman pekerja seni ya, artinya bisa saja bahwa ada yang dengan senang hati welcome, silakan disebarluaskan gitu kan, karena memang agendanya adalah itu lebih pada ya supaya orang jadi lebih tahu dia dan seterusnya gitu kan. Ada yang juga kemudian walaupun belum terkenal juga, tapi ya kalau nggak ada, artinya nggak ada komitmen untuk kemudian dia pasti dia nggak tertarik untuk itu. Itu saya juga alami ketika kita mencoba mengembangkan channel TV Desa. Salah satunya kan kita juga mencoba menghubungi teman-teman kreator di YouTube yang menurut kita kontennya menarik, oke, cocok dengan segmen kita, kemudian kita komunikasi. Ternyata juga nggak sesimpel itu, bahwa kita berpikir semakin dia dipublikasikan dengan channel-channel yang lain kan otomatis apalagi kalau kita bicara TV kan orang udah nggak bisa muter balik lagi nih, kecuali VOD kan. Ketika kita live di satelit, otomatis kan orang udah pasti ketika kelewatan udah nggak bisa nonton. Tapi ketika ada informasi bahwa ini ada di channel YouTube si A dan seterusnya kan, kalau ketertarikannya dapat pada saat nonton kan dia pasti akan berkunjung ke YouTube atau berkunjung ke channel yang dia punya. Jadi beberapa sangat welcome. Oke Mas, silakan pilih sendiri aja, langsung di download, nanti saya pastikan saya nggak akan ada komplain. Bahkan sempat juga ada 1-2 yang saya bilang, Mas Mbak, aku perlu kita perlu ada tertulisnya nggak usah, nah komunikasi WA ini di screenshot sampai simpanannya, kalau satu saat saya
atau tim saya yang mempermasalahkan, tinggal tunjukin aja ada WA dari saya bahwa saya udah kasih izin gitu kan. Nah, balik ke yang tadi, Genflix dan Jitun. Agendanya lebih ke arah bagian mana, Mbak? Apakah memberikan ruang untuk teman-teman kreator ini kemudian lebih ke mempublish atau mempopulerkan diri dengan menggunakan platform aplikasi yang Mbak siapin, atau memang kemudian sedari awal ada model bisnis yang dikembangkan. Oke, kalau orang dengerin harus bayar sekian rupiah dan seterusnya, maka kemudian dia langsung dapat, atau ada banyak opsi. Silakan, Mbak. Oke. Kalau model bisnis di Genflix memang ada dua sih, Pak. Yang pertama itu memang kayak untuk yang mereka yang senang untuk dipublikasikan kontennya aja. Jadi memang kita juga bisa taruh itu di tempat yang tidak berbayar. Jadi semua yang masuk dalam aplikasi itu bisa ditonton langsung gitu ya, tanpa harus menjadi pelanggan. Nah, kemudian ada juga opsi yang memang opsinya ini adalah opsi untuk ekonomi. Jadi memang kita ada deal bisnis dengan para pekerja seni ini, jadi para pembuat konten. Dan di tempatnya Genflix itu memang yang dianut adalah subscription base ya. Jadi pelanggan itu bayar, tapi itu subscription itu kan artinya jumlah konten yang ditonton ribuan, tapi dia hanya bayar satu tarif gitu ya. Nah, artinya gimana? Artinya adalah dengan yang satu tarif ini harus dibagi dalam jumlah ribuan konten yang ditonton. Nah, pada akhirnya kalau kita sudah masuk dalam segi bisnis, dalam segi ekonomi, balik-balik lagi adalah konten ini memang bagus atau tidak, disukai atau tidak oleh penonton, itu yang memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kalau berarti ada secara sistem akan terikot bahwa dari sekian subscribe yang kemudian berbayar, itu kemudian nonton masing-masing channelnya itu, masing-masing tayangan itu berapa lama, kemudian dari situ akan ketahuan bahwa oh bagian kamu ya segini, karena memang ternyata walaupun subscribe yang berbayar itu segini banyak, tapi yang nonton kamu cuma sekian dan seterusnya gitu. Betul, jadi semakin Pak, semakin banyak. Memang kata-kata di bulan ini ternyata konten yang kita punya untuk yang masuk berbayar itu termasuk yang hit, semua banyak yang nonton ke situ, maka otomatis ini akan menjadi sumber untuk kemudian dia mendapatkan lebih banyak di bulan itu. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Iya, betul Pak, betul. Kadang-kadang ada juga kan yang mau masuk. Sangat fair ya, karena modal digital itu salah satu bagian yang kemudian menjadi lebih memudahkan fairnya kan karena data digital ya, Mbak ya. Betul Pak, semuanya kalau data digital tuh semuanya terekam detik demi detik, second demi second terekam, asalnya dari mana, lebih ini ya. Lebih kelihatan semua, jadi ya memang kalau dia ditonton jauh lebih banyak, pasti akan dapatnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Untuk kemudian menjadi satu peluang ini yang tadi Mbak Greni sampaikan kan tentang bagaimana kemudian ayo teman-teman kreator mungkin nanti bisa berkomunikasi melalui kita di TV Desa untuk bisa dikomunikasikan lanjutan ke Genflix dan juga ke Jitun. Boleh saya diberikan gambaran dan kerabat desa juga bisa diberikan gambaran yang kemudian menjadi daya tarik dari Mbak Greni sendiri, konten-konten yang kayak apa sih yang diharapkan? Kalau tadi kan mungkin kalau bicara Genflix kan memang ada yang Jawa, ada yang religi, bla 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 dan seterusnya gitu kan. Tetapi untuk secara umum ketika bicara teman-teman atau kerabat desa yang sedang menyaksikan acara ini dan juga nanti di jaringan teman-teman TV Desa, karena kebetulan ini juga sudah mulai ada geliat teman-teman di desa atau di daerah itu juga mengembangkan
TV-TV komunitas, TV-TV kabel lokal yang mereka juga memproduksi konten-konten berita lokal, konten-konten budaya dan seterusnya yang sangat lokal gitu kan. Nah, aku pengen Mbak Greni bisa memberikan gambaran nih ke kerabat desa semua bahwa harapannya kalau untuk komunitas desa dan seterusnya, pengennya apa ya konten-konten yang mungkin bisa dieksplor dan itu memang secara secara data atau secara terawangan digitalnya Mbak Greni ini memang akan jadi potensi nih masa depan kan gitu. Gimana Mbak? Biasanya memang konten-konten yang cukup unik ya Pak Koco. Jadi kalau misalnya kita saat ini ngelihat tren itu, orang kan banyak yang kepo ya, pengen tahu gitu, pengen tahu urusan orang dan lain sebagainya. Nah ini cerita-cerita tentang kepo ala desa, cerita-cerita tentang kepo ala masyarakat setempat lah ya, kita sebutnya seperti itu bisa jadi sesuatu yang unik gitu kan. Nah kemudian juga perpaduan-perpaduan kalau disebutnya mungkin seperti kayak musik alternatif gitu ya. Jadi perpaduan antara musik pop lagu barat dengan dicampur dengan karawitan misalnya, atau dicampur dengannya gending Bali atau gending Sriwijaya gitu ya. Jadi menimbulkan sesuatu bunyi yang unik, kemudian yang bisa dipahami gitu. Nah kadang-kadang orang itu lebih relate dengan sesuatu yang terjadi di sekitarnya gitu. Misalnya kalau sekarang sedang PSBB gitu kan, ketika sedang PSBB, kemudian banyak kalau orang yang PSBB masih berkeluyuran, nah itu di desa kan atau di daerah tempat tertentu ada yang tiba-tiba kalau orang masih berkeluyuran, terus ada yang datang dia pakai modelnya, padahal orang ronda, tapi datang pakai model dengan baju kuntilanak atau apa gitu, akhirnya hal itu bisa viral gitu. Nah, hal-hal yang unik-unik seperti itu yang pada akhirnya memang sangat disukai oleh digital. Jadi yang relate dengan keadaan sekarang, kemudian yang unik dari daerah itu apa gitu. Hal-hal seperti itu yang biasanya itu langsung jadi hits gitu kan. Nah, artinya kemudian untuk film ya, artinya untuk untuk audio visual ya. Kalau untuk judulnya sendiri kira-kira apakah memang kalau tadi kan sudah disampaikan nih yang tidak masuk artinya sekarang yang judul jadi hit adalah yang tidak masuk di genre manapun ibarat katakan gitu kan. Kemarin sempat saya lihat kan ada juga ini pop bukan, ini rock bukan, hip hop bukan, tetapi orang malah suka yang itu kan gitu. Nah kalau yang di judul sendiri mungkin oke lah itu satu alternatif. Tetapi apakah kemudian ini ke komunitas desa ini berharap satu tradisional dari musik-musik tradisional atau gimana Mbak? Bisa dari musik-musik tradisional Pak, bisa diolah dari situ karena kan kalau musik tradisional ini justru kita belum melihat banyak ada di aplikasi ya Pak ya. Kayak misalnya masuk di yang paling aplikasi musik yang paling besar itu kan sebenarnya Spotify ya, bisa dibilang Spotify itu ya. Kemudian ada lagi yang Joox. Nah, kita ngelihat di sana kalau kita mau ngelihat apa yang jadi trending, kita bisa ngelihat data top hits-nya mereka apa aja gitu untuk bisa baca tren. Tapi untuk menciptakan sesuatu yang unik, nah yang nggak ada di mereka itu apa? Nah, ini yang justru bisa digali untuk bisa ada di tempat lain. Biasanya sih seperti itu, Pak. Sama juga dengan film, itu kan juga banyak Flix-Flix yang lain kan. Ketika kita membandingkan dengan Flix-Flix yang lain, mereka banyak sekali masuknya ke sangat berkiblat di Hollywood. Nah, si Genflix ini mungkin berkiblatnya lebih di Asia, lebih di lokal gitu kan. Atau Genflix berkiblatnya ke Bollywood, tempatnya Mas Arvin. Iya. Mas Arvin kayaknya juga semoga lagi memantau juga ini salah satu kiblat yang coba mau dibangun. Kalau ada Hollywood, ada kalau India apa Mbak namanya?
Bollywood. Bollywood ada Nah, Bollywood. Nah, kalau Indonesia ada ada Bollywood kan. Bollywood. Iya, ya kedepannya Ini justru ya seperti itulah Pak yang mesti kita kembangkan sebenarnya. Karena kalau enggak nanti terlalu banyak aplikasi yang sama, kemudian ciri khasnya apa? Kalau ciri khasnya sampai hilang kan itu repot gitu ya. Jadi seperti waktu Genflix pun berevolusi sih Pak. Jadi waktu awal kita memang ciri khasnya itu adalah bola, pertandingan bola. Jadi orang tuh nancep banget kalau pertandingan bola udah nontonnya di Genflix gitu kan. Nah sesudah itu kemudian Genflix beralih kepada film-film Asia. Banyak sekali film-film Asia dari Thailand, kemudian dari Jepang, dari Korea, dari Indonesia gitu ya. Dari China, dari Mongol, itu ada di Genflix. Ya. Sesudah itu kita ngelihat lagi, wah ini tren film Indonesianya nih gimana caranya menaikkan, meningkatkan. Kita akhirnya bikin Jowo, kemudian seiring perkembangan zaman kita melihat bahwa sport itu sekarang sudah banyak lari di e-sport. Akhirnya Genflix ke e-sport. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa setiap organisasi akan berevolusi seperti itu juga gitu loh. Jadi tren pun akan berevolusi seperti itu. Nah, dunia kreatif saya rasa juga punya kecenderungan dan berevolusi juga gitu. Misalnya kalau dulu kan contohnya aja dangdut ya. Dulu kan ada dangdut ada dangdut patah-patah, ada dangdut goyang bor, ada dangdut pantura, ada apa itu kan berevolusi juga ya banyak sekali macamnya gitu kan. Apa juga nih Mbak Greni urusan dangdut. Ngikuti waktu di Oren ya. Kalau urusan dangdut ya, jadi paham banget ya. Goyang pantura gitu. Iya. Artinya ini ada satu proses kemudian Genflix sekarang lebih mengarah kepada bagaimana Indonesia ini kemudian lebih dijadikan fokus untuk kemudian mengeksplor potensi-potensi kreatif dari teman-teman Indonesia sendiri atau gimana, Pak? Aku nangkepnya berarti tadi kan awalnya mainnya untuk bola, kemudian geser ke film-film Asia, kemudian sekarang mulai dengan ada lebih ke konten-konten lokal mungkin secara spesifik karena memang secara data Jawa ini jadi menarik kan, nanti ada Jawa, ada Sunda kan gitu. Nah, ada Minang juga. Nah, mungkin Genflix sedang mencoba atau mengarah ke bagaimana mengangkat potensi lokal atau gimana untuk dekade-dekade sekarang ini? Ya, Genflix itu sangat ingin sih Pak mengangkat potensi lokal, apalagi karena Genflix ini kan kita boleh bilang dan boleh bangga ini karya anak bangsa ya. Jadi ya model orang kayak saya dan rekan-rekan yang waktu itu membangun Genflix dari scratch itu ya semuanya orang Indonesia sih, semuanya kelahiran Indonesia, semuanya lulusan Indonesia juga gitu ya. Nah, Genflix ini 100% anak bangsa. Anak Indonesia. Bangsa, iya. Oke, luar biasa. Jadi benar-benar dari scratch, ngebangun, kemudian mencari bentuknya. Nah, kesulitan kami sebenarnya adalah pada waktu kita pengen mengangkat konten-konten lokal, konten-konten Indonesia ini, source-nya itu tidak terbuka seperti sekarang gitu ya. Sekarang ini kita lebih banyak terbuka dan bisa berkenalan dengan Pak Koco, bisa berkenalan dengan Mas Arvin, itu kan satu terobosan baru bahwa ternyata banyak loh pelaku seni, pelaku dunia benar-benar dunia film, pelaku dunia musik yang itu butuh tempat gitu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri kan kalau di bioskop film Indonesia yang tampil di bioskop aja itu kan sangat sedikit ya. Ketika kita mau mencari source-nya itu kita juga kesulitan karena film yang bioskop aja paling setahun cuma ada mungkin 100 judul atau apa. Nah, waktu bicara aplikasi, waktu bicara dengan VOD, kita kan selalu bicaranya jam tayang. Jam tayangnya berapa banyak jam tayangnya ini. Nah, karena kami kesulitan, akhirnya berkembangnya itu konten lokal masih sedikit, tapi ke depannya kami sungguh-sungguh ingin konten lokal itu bisa menjadi raja lah ya di tempat kita juga.
Kemudian bisa menjadi raja juga di aplikasi Genflix karena udah semuanya benar-benar Indonesia anak bangsa gitu. Nah, sekarang pun Genflix buat satu festival film, itu tema yang diangkat tuh juga Indonesia banget gitu. Artinya benar-benar Indonesia. Nah, itu yang pengen. Ada festival film Genflix Ada yang Pak, rutin festival dibikin. film. Jadi teman-teman boleh langsung submit ya ke genflixfilmfestival.com gitu kan. Itu langsung disubmit aja semua ininya apa karya-karyanya bisa disubmit ke sana sampai dengan bulan Oktober. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi untuk Oke. submit semuanya ya, siapa Untuk tahu submit menang ke ya. Genflix apa tadi Mbak? Boleh diulangi supaya Genflix, kerabat desa. genflixfestivalfilm.com. Oke, genflixfestivalfilm.com. Jadi Iya. kerabat desa yang punya karya-karya film bisa berkunjung ke genflixfestivalfilm.com. Pastinya informasi-informasi tentang apa festival filmnya apa dan seterusnya ada di sana. Iya. Dan masih ada waktu karena Oktober ya Mbak ya. Di close kapan di close? Iya, di close-nya Oktober, jadi masih ada waktu, jadi rekan-rekan masih bisa submit terus di sana. Kita memang mencari konten-konten lokal dan kita sangat komit untuk mengembangkan konten-konten lokal ini gitu kan. Jadi dari film pendek, kalau nanti ternyata film pendek itu memang banyak ditonton gitu kan, kemudian banyak diapresiasi oleh para pelanggan Genflix, nah kenapa enggak nanti kalau kita angkat ke film panjang gitu loh, atau bahkan mungkin ke layar lebar gitu kalau memungkinkan. Jadi itu adalah tren yang kita akan jajaki sana. Oke, luar biasa. Sangat mungkin juga Mbak, silakan kita terbuka untuk bersinergi, berkolaborasi. Kalau ada tayangan promonya boleh nanti dikirim ke kita untuk bisa kita bantu sebarluaskan ke teman-teman melalui siaran satelit yang kita punya, Mbak. Siap, Pak. Kemudian siap. Ya, kemudian yang Jedun itu mungkin lebih ke tadi kerabat desa sudah mendengar langsung tentang bagaimana musik-musik tradisional dan seterusnya. Dan hari ini teknologi itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan lebih murah. Kenapa saya bilang itu? Dulu kalau kita mau bikin rekaman lagu dan seterusnya itu banyak banget yang harus kita siapkan gitu kan. Hari ini cukup dengan kreativitasnya, ruangan yang cukup kedap, dengan solusi handphone pun itu editing audio juga sudah bisa dilakukan. Artinya bahwa kemudian kreativitas itu menjadi kunci, perangkat peralatan dan seterusnya itu sebenarnya bukan hambatan karena banyak sekali yang terbuka atau aplikasi-aplikasi yang sangat terbuka dan mungkin tidak berbayar untuk bisa melakukan proses-proses supaya memang kemudian hasil audionya juga menarik atau kemudian layak untuk didengarkan oleh teman-teman. Mbak, tanpa terasa waktu kita udah di penghujung. Closing statement ini aku pengen dengar closing statement, boleh sambil menyampaikan ide-ide ke depan atau harapan-harapan kepada kerabat desa yang menyaksikan acara ini, baik yang sekarang lagi live atau yang nanti menyaksikan setelah acara ini berlangsung. Closing statement tentang bisnis yang sedang dikembangkan dan juga harapan-harapan bisa kepada kerabat desa yang menyaksikan acara ini untuk agenda-agenda yang Mbak Greni sedang kerjakan. Silakan Mbak. Ya, jadi konten kita sering dengar ya, content is king and distribution is queen gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa konten ini benar-benar adalah raja. Jadi peluang untuk para pekerja seni itu tidak pernah tertutup sama sekali. Bahkan di masa pandemi ini justru banyak kreativitas-kreativitas yang muncul. Dan juga teknologi semakin berkembang, semakin memudahkan kita.
Dan seperti Pak Koco tadi sempat singgung juga bahwa untuk memproduksi suatu film, memproduksi suatu lagu secara biaya, makin lama pun makin turun karena cukup dengan device yang sederhana, kita bisa membuat suatu konten yang baik ataupun suatu konten yang viral gitu ya. Jadi ini adalah suatu kesempatan. Memang pandemi ini membuat kita banyak berpikir ulang ya tentang prioritas-prioritas hidup kita dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi pandemi ini juga memunculkan suatu peluang-peluang bisnis baru ke depannya ya. Bisnis security digital, bisnis konten digital. Nah, ini kita harus sama-sama membuka diri terhadap perubahan seperti ini. Jadi dengan membuka diri dengan perubahan seperti ini tentunya yang namanya hidup itu ya tidak akan pernah habis lah ya. Namanya rezeki juga tidak akan pernah mati, akan mengalir terus ya. Gitu. Gitu sih Pak. Jadi selamat berkreasi. Justru kita manfaatkan masa-masa seperti ini dengan kreativitas yang jauh lebih baik. Semoga berhasil gitu ya. Tinggal menemukan Queen of the Hearts-nya aja. Oke, luar biasa. Content is king, distribution is queen. Jadi bagaimana kalau kita sudah jadi raja karena kita mampu membuat konten, maka kita tetap butuh pasangan. Ratunya adalah distributor konten kita. Kira-kira kayak gitu ya Mbak, yang bisa saya tangkap. Dan luar biasa. Sukses untuk Genflix, sukses untuk Jidun yang ini semoga kerabat desa bisa memaksimalkan, memanfaatkan fasilitas atau platform yang sudah dikembangkan oleh Mbak Greni sehingga kita bisa menceritakan sesuatu yang luar biasa dari desa kita, kita bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa dari desa kita, baik seni, baik itu musik dan seterusnya dengan platform-platform yang sudah ada. Sampai di sini Kepoin Desa pagi ini. Terima kasih Mbak Greni sudah berkenan jadi tamu kita. Kita akan terus di Kepoin Desa tiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 9. Kita akan hadirkan tamu-tamu luar biasa, tamu-tamu inspiratif, tamu-tamu yang siap melakukan kolaborasi dengan kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.